Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Sulis dalam Ekskul Samroh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa mukjizat para nabi, yang itu ada korelasinya dengan pembacaan sholawat. Baik, sebelumnya mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini akan menambah imun dan iman kita untuk semangat thalabul ilmi. Ala hadin ya wa amnus salihah lamul fatihah. Terima kasih. Ada mukjizat para nabi yang sangat sungguh dahsyat. Pastinya Muhammad Rasulullah itu sangat luar biasa, dan mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an itu tersirat dan tersurat beberapa firman Allah, ya, kalamullah, kalam Allah, yang di situ adalah penyempurnaan dari mukjizat atau kitab yang diberikan kepada nabi sebelumnya. Jadi Al-Qur'an itu adalah penyempurna dari kitab Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa, dan juga kitab Taurat, ya, yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Jadi semuanya dari kitab-kitab terdahulu itu terangkum dalam kitab Al-Qur'an. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an pastinya nanti akan mendapatkan pahala ketika membacanya benar sesuai dengan hukum membaca Al-Qur'an yang termaktub dalam ilmu tajwid. Lah, ketika membaca Al-Qur'an itu salah, maka akan dikenakan sebuah dosa. Maka dari itu kita sebagai generasi muslim yang berakhlak karimah harus senantiasa mempelajari ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, agar membaca Quran kita benar, maka kita akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan membaca sholawat Nabi. Inilah hebatnya, inilah kelebihannya, bahwasanya ketika kita membaca sholawat Nabi kok tidak sesuai dengan makhorijul huruf atau dengan ilmu tajwid, atau dinadakan, dilakukan, dan itu istilahnya tidak sesuai panjang pendeknya, itu akan itu akan dimaafkan oleh Allah. Inilah kehebatannya membaca sholawat. Maka kita sebagai generasi milenial pastinya harus senantiasa membaca Al-Qur'an dan juga membaca sholawat. Maka disinilah letak dari perbedaan yang signifikan antara pahala. Oh, kalau gitu kita tidak usah membaca Al-Qur'an, kita cukup baca sholawat saja. Tidak seperti itu. Kita tetap harus membaca kedua-duanya, karena ini adalah perintah Allah untuk senantiasa iqra, membaca, terutama membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Asyifa, sebagai pengobat. Apalagi kita di masa pandemi ini, kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari virus corona. Amin. Yang terpenting tetap prokes, ya, protokol kesehatan, dan juga kita ijtihad dengan membaca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an mengandung Al-Furqan, ya, pembeda antara siapa? Orang yang bertakwa dan yang tidak bertakwa. Ketika orang yang bertakwa pasti dia akan istiqomah membaca Al-Qur'an. Dan sebagai al-huda, petunjuk yang bagaimana mengarahkan kita untuk bisa menuju jalan kebaikan. Inilah hikmah yang sangat luar biasa. Tetap kita baca, kita
harus rutin membaca Al-Quran dan pastinya dengan membaca sholawat Nabi. Mungkin itu yang dapat Bu Sulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Sulis akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.